Kebangkitannya dari awal yang sederhana hingga mencapai jabatan tertinggi Amerika Serikat adalah kisah yang luar biasa. Gelar hukum yang diraihnya diperoleh dari proses belajar otodidak, sampai menjadi legislator yang vokal terhadap perbudakan. Pada April tahun 1865, Abraham Lincoln dibunuh oleh simpatisan Konfederasi John Wilkes Booth. Insiden itu terjadi saat negaranya membutuhkan dia untuk menyelesaikan tugas besar menyatukan kembali bangsa pasca Perang Saudara di Amerika. Pembunuhan itu membuatnya menjadi martir untuk kebebasan, sehingga secara luas dia dianggap sebagai salah satu presiden terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Dia berperan besar sebagai penyelamat Union, pemerintahan federal Amerika Serikat, dan emansipator bagi orang-orang yang diperbudak. Abraham Lincoln lahir pada tanggal 12 Februari tahun 1809 dari pasangan Nancy dan Thomas Lincoln di sebuah pondok kayu satu kamar di Hardin County, Kentucky. Keluarganya pindah ke Indiana Selatan pada 1816. Lincoln hanya menjalani 3 periode singkat pendidikan formal, karena dia harus bekerja terus-menerus untuk menghidupi keluarganya. Pada 1830, keluarganya pindah ke Macon County di Illinois Selatan. Lincoln mendapat pekerjaan di sebuah perahu yang mengangkut barang-barang menyusuri sungai Mississippi ke New Orleans. Setelah menetap di kota New Salem, Illinois, di mana ia bekerja sebagai penjaga toko, kepala kantor pos, hingga menjadi pemilik toko. Di sanalah Lincoln bekerja dengan publik, memperoleh keterampilan sosial dan mengasah bakat mendongeng, yang membuatnya populer di kalangan penduduk setempat. Ketika Perang Black Hawk pecah pada 1832 antara Amerika dan suku Indian, para sukarelawan di daerah tersebut memilih Lincoln sebagai kapten mereka. Pada 1834, Lincoln memulai karir politiknya dan terpilih menjadi anggota legislatif negara bagian Illinois sebagai anggota Partai Whig. Dia menentang penyebaran perbudakan ke wilayah-wilayah. Visi besarnya adalah mengembangkan Amerika sebagai negara yang fokus pada perdagangan dan kota, daripada pertanian. Sekitar waktu ini juga dia memutuskan untuk menjadi pengacara, dan belajar hukum sendiri mandiri dengan membaca komentar William Blackstone tentang hukum Inggris. Setelah lulus ujian pengacara pada 1836–1837, ia pindah ke Springfield, Illinois, dan mulai berpraktik di firma hukum John T. Stuart. Selama beberapa tahun berikutnya, ia bekerja di sana sebagai pengacara. Klien yang dilayaninya mulai dari penduduk perorangan di kota-kota kecil hingga jalur kereta api nasional. Dia kemudian bertemu Mary Todd, seorang primadona Kentucky yang kaya dan populer. Keduanya menikah pada 1842. Lincoln memenangkan pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat AS pada 1846. Dia mulai menjalani masa jabatannya pada tahun berikutnya. Sebagai anggota Kongres, Lincoln tidak populer dengan banyak pemilih Illinois, karena sikapnya yang kuat terhadap Perang Meksiko-Amerika. Dia pun sempat berencana untuk tidak menjabat lagi, dan kembali ke Springfield pada 1849. Namun, berbagai peristiwa terjadi sehingga mendorongnya kembali ke politik nasional Amerika. Pada 1854, Senator Stephen Douglas dari Illinois mengusulkan Undang-Undang Kansas-Nebraska. UU kontroversial ini meningkatkan kemungkinan perluasan perbudakan ke wilayah-wilayah yang pernah melarangnya. Hal itu membuka perdebatan panas dan pahit tentang perbudakan di Amerika Serikat, yang kemudian akan meledak menjadi Perang Saudara Amerika Serikat. Pada tanggal 16 Oktober tahun 1854, Lincoln muncul di depan kerumunan besar di Peoria. Dia memperdebatkan fungsi UU Kansas-Nebraska dengan Douglas. Lincoln dengan keras mencela perbudakan dan perluasannya, dan menyebut itu sebagai pelanggaran prinsip paling dasar dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Pada 1856, karena Partai Whig diambang keruntuhan, Lincoln bergabung dengan Partai Republik, dan menentang perluasan perbudakan wilayah. Pada bulan Juni tahun 1856, Lincoln menyampaikan pidato, House Divided, yang sekarang sangat terkenal. Dia mengutip ayat Injil untuk menggambarkan keyakinannya bahwa pemerintah ini tidak dapat bertahan secara permanen jika setengah budak dan setengah bebas. Berikut ini kata-kata bijak dari Abraham Lincoln. Saya mengerjakan hal terbaik yang saya tahu, hal terbaik yang saya bisa, dan saya bermaksud untuk melakukannya sampai akhir.
Berikan aku 6 jam untuk menebang pohon dan aku akan menggunakan 4 jam pertama untuk mengasah kapak. Seni rupa terbesar dari masa depan adalah membuat kehidupan yang tentram dari sepotong tanah yang kecil. Ketika Anda menangkap gajah dari kaki belakangnya, maka ia akan berusaha untuk lari, maka hal yang terbaik adalah membiarkannya lari. Jika saya berwajah dua, akankah saya mengenakan yang satu ini? Tidak ada orang yang cukup baik untuk memimpin orang lain tanpa persetujuan pihak lain. Selalu ingat bahwa ketetapan hati Anda untuk berhasil lebih penting daripada hal-hal lain. Anda dapat menipu semua orang untuk beberapa saat dan beberapa orang sepanjang waktu, tetapi Anda tidak dapat menipu semua orang selamanya. Oleh karena masalah kita baru, maka kita harus berpikir dengan cara baru dan bertindak secara baru pula. Untuk berani melakukan hal yang benar, lebih memerlukan banyak keberanian daripada takut untuk berbuat salah. Saya seorang pejalan yang lambat, tapi saya tidak pernah berjalan mundur. Kita bisa mengeluh karena semak mawar memiliki duri, atau bersukacita karena semak duri memiliki mawar. Saya tidak menyukai orang itu. Oleh karena itu, saya harus mengenalnya dengan lebih baik. Jika ada sesuatu yang bisa dilakukan dan dilakukan manusia dengan baik, saya katakan biarkan dia melakukannya. Beri dia kesempatan. Terima kasih telah menonton video ini.